Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memindahkan DOC ke kandang brooding, langkah-langkah baiknya kita perlu melakukan beberapa treatment agar DOC-nya nanti merasa nyaman, sehat, dan tidak mudah sakit. Salah satu yang perlu kita lakukan adalah dengan penyemprotan menggunakan desinfektan. Di sini desinfektan yang saya gunakan adalah pembersih lantai yang bungkusnya berwarna hijau kebiru-biruan itu yang saya gunakan dengan dosis yang sedikit kental ya, agak banyak, agar nantinya bisa membunuh kuman dan bakteri yang ada di kandang brooding, dimana kandang ini juga merupakan tempat bagi bersarangnya kuman maupun bakteri. Jadi perlu kita lakukan penyemprotan, yaitu ketika DOC sudah turun dari kandang brooding, itu segera kita lakukan penyemprotan agar bakteri tidak sempat berkembang biak. Karena biasanya bakteri akan berkembang biak itu di tempat-tempat sisa-sisa kotorannya. Jadi kotoran ayam ini menjadi tempat untuk bersarangnya bakteri-bakteri. Jadi selepas turun dari kandang brooding, sebaiknya segera dilakukan desinfektan. Kemudian ketika akan masuk kembali DOC, perlu kita lakukan penyemprotan. Penyemprotan sebaiknya secara menyeluruh, usahakan sampai basah. Jadi ini kita lakukan yaitu minimal 30 menit sebelum DOC masuk. Jadi setengah jam kemudian ketika DOC masuk, kandang sudah kering dan tidak lembab. Ini yang saya lakukan sebelum masuk DOC ke kandang brooding. Sebelum DOC masuk ke kandang brooding, sebaiknya lampu segera kita hidupkan dengan tujuan agar DOC nanti ketika masuk kandang sudah dalam keadaan hangat, sehingga DOC tidak perlu menunggu hangatnya lagi. Jika kita hidupkan lampu ketika DOC datang, maka suhu dalam ruangan tadi itu akan dingin, sehingga DOC akan sulit untuk beradaptasi pada lingkungan dia yang baru. Maka sebaiknya setengah jam sebelum DOC masuk itu lampu sudah kita hidupkan agar mereka masuk benar-benar dalam keadaan hangat. Kemudian yang ketiga yaitu pemberian alas kandang, karena DOC kakinya masih terlalu kecil, belum bisa menyentuh daripada jaring lantai kita. Lagi pula itu bisa untuk memudahkan ayam ketika kita pemberian pakan. Di sini saya gunakan adalah karung bekas pakan, dimana ini lebih memudahkan kita ketika pembersihan daripada kita menggunakan koran. Koran itu ketika dia sudah basah sedikit, maka biasanya dia akan menempel-nempel di sini, menempel-nempel, dan itu sulit untuk dibersihkan. Makanya sebaiknya saya gunakan karung bekas pakan ini agar lebih mudah dalam pencucian. Ini tinggal kita rendam saja, kemudian kita gosok-gosok bersih, bisa kita pakai kembali. Kemudian penting untuk diperhatikan adalah suhu ruangan. Suhu ruangan ini usahakan itu di suhu 34 derajat ketika DOC masuk. Jadi itu tujuannya adalah agar DOC benar-benar merasa hangat. Karena DOC ketika dia usia 2 hari itu biasanya suhu yang dibutuhkan itu adalah 34-35. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan antara lampu ini agar bisa menghasilkan suhu yang tepat untuk DOC kita. Bila teman-teman ragu atau susah dalam menentukan jumlah lampu dalam satu ruangan, maka bisa menggunakan termostat agar nantinya DOC mendapatkan suhu yang stabil dan optimal, yang bisa dengan mudah kita sesuaikan sesuai dengan keadaan di daerah kita. Karena jika kita menggunakan lampu ini menjadi tidak akurat. Suhu di daerah dingin sama di daerah
panas itu sudah pasti beda dalam penggunaan berapa watt lampu yang kita butuhkan. Makanya penggunaan termostat itu memudahkan kita dalam merawat anak ayam, terutama DOC. Kemudian selanjutnya adalah sebelum DOC masuk, pakan sudah kita tersebar terlebih dahulu ya. Ini pakannya yang halus dengan kandungan protein 21 sampai 23%. Kita tebar saja agar mereka mudah ketika makan. Nanti di usia 3 atau 4 hari baru kita beri tempat pakan agar tidak mudah diceker-ceker. Kemudian yang terakhir adalah minumnya. Minum ini adalah hal yang terpenting untuk menjaga kesehatan ternak ya. Buat teman-teman, air minum ini untuk 1-3 hari usahakan air minum yang sudah direbus atau air minum yang biasa kita minum, agar benar-benar terbebas dari bakteri E. coli, agar DOC kita nanti tumbuh dengan sehat. Jadi ini juga faktor penting. Jangan sampai air minum ini yang kita berikan adalah air minum dari bak terbuka, yaitu sangat berisiko untuk terkena E. coli, dan itu bisa menjadi penyebab untuk ayam kita menjadi penyakitan. Jadi ini adalah salah satu rahasia dalam beternak, menjaga air minum agar tetap steril. Ini adalah DOC kita, ini akan segera kita pindahkan. Jadi salah satu tanda kandang brooding kita suhunya tepat adalah DOC menyebar. Seperti ini, mereka menyebar, tidak berkumpul di bawah lampu. Jadi ketika DOC berkumpul di bawah lampu, itu artinya suhu kandang kurang hangat, perlu kita tambahkan lampu atau kita tambahkan dayanya. Tapi ketika DOC semuanya menjauh daripada lampu, di pinggir-pinggirannya saja, maka itu DOC kepanasan, perlu kita turunkan daya wattnya. Jadi ketika kita melakukan SOP dalam pemeliharaan DOC dengan baik, maka insya Allah DOC kita akan tumbuh dengan sangat baik. Jadi sekian dulu sharing saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.